Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enda Lastiani. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1. Kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan dan sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua. Pertama, pembuahan di luar, kedua, pembuahan di dalam tubuh. Pembuahan di luar tubuh kita sebutnya fertilisasi eksternal. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah ikan dan katak. Pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Pembuahan ini terjadi di dalam tubuh, artinya penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptil atau hewan melata, unggas, dan mamalia atau hewan menyusui. Ini akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu bertelur atau ovipar. Contohnya adalah burung, bebek, dan ayam. Kemudian melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah kambing, kucing, kuda. Yang berikutnya adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya di sini ular dan kadal. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara tidak kawin hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangan secara tidak kawin dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan membentuk tunas dan fragmentasi. Tunas di sini adalah contohnya hidra. Hidra merupakan hewan tidak bertulang belakang yang hidup di air tawar. Pada tubuh hidra akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang selanjutnya adalah fragmentasi. Contohnya adalah cacing planaria. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Cacing planaria merupakan cacing pipih. Selanjutnya adalah membelah diri. Di sini contohnya adalah amuba. Proses pembelahan diri dengan proses pembelahan sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi dua nukleus tersebut. Selanjutnya bagian tengah sitoplasma menyempit diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Pembahasan kita kali ini untuk tugas seperti biasa nanti akan di-upload di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.